Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz secara penuh untuk lalu lintas di kapal internasional. Langkah ini diambil pemerintah Iran pada Sabtu 18 April 2026 atau 4 hari sebelum akhir gencatan senjata pada 22 April 2026. Pelonggaran Iran ini direspon Amerika Serikat dengan menerapkan blokade selektif yang secara khusus menargetkan kapal-kapal dari pelabuhan Iran. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf Sabtu 18 April 2026 mengatakan, Iran akan menutup kembali Selat Hormuz jika AS melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pembukaan Selat Hormuz oleh otoritas di Teheran diklaim sebagai itikat baik untuk memulihkan rantai pasok energi dan komoditas global yang sempat tersendat akibat ketegangan kawasan. Kendati demikian, AS memutuskan memblokade kapal dan pelabuhan Iran setelah gagal terwujud kesepakatan dalam negosiasi kedua negara yang dimediasi oleh Pakistan pada 11 April 2026. Adapun Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan pertemuan lanjutan AS Iran pada akhir pekan ini. Negosiasi tersebut membuka jalan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 1,5 bulan. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade with the greatest navy in the world from the greatest military the world has ever seen as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. Sejumlah analis geopolitik dan politik internasional menyoroti blokade selektif yang diterapkan Trump ini tak lepas dari rasa frustasi. Keputusan ini diambil menyusul operasi militer AS yang tidak membuahkan hasil. Amerika Serikat dengan melakukan blokade militer terhadap Selat Hormuz, double blockade ini justru sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kesulitan untuk membongkar kartunya Iran, yaitu sea denial yang kemudian mewujud dalam bentuk blokade atas Hormuz tersebut. Awalnya kan dia mencoba membuka dengan melakukan pemboman terhadap peluncur-peluncur misil dan senjata-senjata yang bisa digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang ada di wilayah sekitar Hormuz. Tapi ternyata tidak efektif karena Iran bisa secara fleksibel melakukan berbagai upaya lain untuk membuat blokadenya menjadi efektif dengan kapal-kapal kecil, dengan ranjau yang kemudian Amerika Serikat kesulitan. Jadi blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini terlihat tidak sepenuhnya efektif dan terlihat lebih merupakan posturing untuk meningkatkan leverage. Di sisi lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut positif keputusan awal Iran untuk membuka Selat Hormuz. Albanese menilai pembukaan Selat Hormuz meski diwarnai intervensi dan blokade sepihak dari AS tetap merupakan perkembangan krusial bagi stabilitas ekonomi dunia. Last night I joined the Strait of Hormuz Freedom of Navigation Summit that was hosted by President Macron of France, Prime Minister Starmer of the United Kingdom, and also in person Chancellor Merz of Germany and also Giorgia Meloni of Italy. There were 49 countries participated well into the early hours of this morning, Australian time. There was a consistent approach that we want to see de-escalation, we want to see the Strait of Hormuz opened, and we want to see no privatisation and no tolls. Sahabat Kompas, kita berharap langkah membuka kembali Selat Hormuz bakal diikuti dengan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bertikai. Dengan begitu, perang bisa diakhiri dan kondisi geopolitik bisa membaik.